Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rahma dan juga bersama lagi Kak Fail Firmansyah. Hari ini mungkin kita ketemu udah kali ya Kak. Di 2 episode ini tentunya kita banyak membahas terkait dengan film yang akan launching di akhir tahun 2024 ini. Betul Kak Fail? Amin. Amin ya. Ini lagi proses. Tentunya di musim ketiga podcast Start in the Making yang kita akan berbincang dengan bintang-bintang film, dan ini salah satu bintang film di film Solata the Movie tentunya. Tapi karena kita melihat proses film ini syutingnya cukup panjang juga, jadi persiapannya kita tidak ragukan lagi seperti apa filmnya. Nantikan saja ya pemirsa. Tentunya saya ingin meminta versi dari Kak Fail sendiri. Cerita menarik selama syuting di film Solata the Movie ini apa sih Kak Fail? Aduh, berat lagi. Beratnya kasihan. Oke. Kalau cerita menarik, banyak sebenarnya. Cuman seperti yang saya bilang tadi, yang tidak bisa Kak lupa dari film ini adalah kekeluargaannya. Karena memang film ini yang bercerita seperti itu kan? Iya. Makanya itu relate dengan judul dengan nyatanya. Solata, teman adalah keluarga yang kita pilih. Nah, keluarga teman-teman semua kru dan Thailand semua kemarin itu ya seperti itu. Seperti yang judul film itu. Oh iya. Kami semua sadar pada waktu masih syuting di Olon, Randy, Kak Harsha, Rahel, itu kok relate ya dengan judul film ini, dengan apa yang dialami pada apa yang dialami sekarang. Dan saya kan baru terakhir saya ketemu kemarin sama mereka di Jakarta 2 minggu yang lalu. Mereka curhat semua. Dampak positif banyak sekali yang dia dapat. Kak Harsha sama Rahel itu banyak sekali. Dia cerita, wah banyak sekali nih ku dapat ini semenjak di Olon. Bagaimana? Karena di Olon itu nggak ada jaringan. Oh, jadi betul-betul setengah mati dapat jaringan. Jadi komunikasi ke kerabat keluarga itu, ayah untung-untung mami kalau dapat jaringan. Begini mami itu tangan tak kiri kanan. Itu kenapa terbentuk sekali kekeluargaan di sana? Karena bertatap muka, berbicara terus, tidak ada jaringan. Baru kalau malam, itu yang satu yang saya tidak bisa lupa ini padanya. Setiap kami setelah syuting, kita break syuting itu, selesai syuting itu jam 5 sore sampai jam 6. Paling lambat lah jam 6. Itu kita balik ke rumah tempat kita tinggal, mandi, habis itu sholat, kita nongkrong di teras. Itu kan rumah panggung. Iya. Itu kita nongkrong depan, cerita-cerita hahaha, hilang semua beban, hilang semua capek. Dan momen itu semua yang dirindukan sama teman-teman dari Jakarta. Berarti sedih ini selesai syuting. Aduh, nangis terus saya. Ini paling satu bocoran. 3 filmku, dan ini paling banyak nangisku. Di film Solata ini? Paling banyak nangis. Yang pertama saya nangis memang karena tuntutan. Oke. Hal biasa di Kak. Iya, Yasin. Banyak juga yang bilang, ada teman kru di art, Kak, bagaimana cara tak bisa menangis terus? Pertanyaannya dia. Kenapa bisa nangis terus? Ada perempuan itu di art kemarin bertanya terus, bagaimana cara tak bisa nangis? Ya saya bilang, kau harus lewati. Terus ingat kok momenmu yang paling sedih. Jadi itu sama paling satu pemantik utama aku itu lihat kondisi anak-anak di Olon. Mereka memang happy semua. Happy dengan kondisi sekolahnya kayak gitu, mereka happy. Tapi bagi kita, aduh, ya Allah, sedih Kak lihat. Sampai ya hari pertama syuting itu saya nangis. Melihat keadaan di sana. Nah, anak kelas 5 SD itu cuma 5 aja saja isinya di dalam. Sedikit sekali ya Kak. Sedikit. Saya nangis karena lihat sekolahnya atau apanya.
Saya cuma flashback Kak, Iya, pada iya. saat saya sekolah. Itu tahun berapa ya? Aku lupa ya. Pokoknya 001 kayaknya. Sudah lama. Sudah lama. Fasilitas yang ku dapat masih jauh lebih bagus Dibanding dia yang sekarang. dia yang sekarang. Itu yang bikin saya menangis. Yang bikin saya sedih. Kak Harsha itu bilang, sabar, sabar ya. Memang kayak gini. Iya, iya, iya. Itu yang bikin saya nangis. Terus guru, kebetulan itu yang guru yang ngajar di kelas 5 itu, rumahnya setempat ditinggal. Yang untuk talent. Iya. Terus itu dia yang bikin saya terharu. Dia sementara ngajar, gendong anaknya. Itu yang bikin, aduh pedisnya. Itu yang bikin saya Banyak nangis. pelajaran yang bisa dipetik di sana, Kak Di. Makanya itu sebuah yang banyak hal-hal dampak positif yang dia dapat perubahan, yang dia dapat teman-teman dari Jakarta kemarin. Berarti keren ini yang menentukan lokasi. Keren. Berikan the best dulu, Kak. The 4 best. jempol kaki Kak. Iya, keren Kak Di. Karena selain filmnya yang berperan seperti itu, tempatnya pun cukup membantu untuk mendalami peran itu, Betul Kak. sekali. Seperti yang saya bilang, pas waktu hari pertama itu kan lagi foto-foto di atas. Saya sempat ambil foto, saya upload di Instagram. Saya cuman bilang, salah satu surga yang tersembunyi yang berada di Sulawesi Selatan. Saking berkesannya ini tempat, Betul. Kak. Cantik sekali. Cantik sekali, Kak. Makanya biar kamera apa kita pakai kalau di Olon, Bagus Bagus, hasilnya. bagus. Karena memang pemandangannya yang Iya. tidak nanggung-nanggung. tidak nanggung-nanggung. Cuman kulit yang ini. Iya, kulit yang lagu- tidak bisa ditanggung. Iya. Tapi Kak, ini di film Solata ini kan ada Kak Ati, ada Kak Seselewan juga. Lawing, kasih si Lawing. Maaf ya Kak, Kak Seselawing, Iya. Kak Ati Kodong juga. Itu ketemu sama-sama orang Makassar, sama-sama orang Sulsel. Itu memang langsung ketemu chemistry-nya Kak, atau seperti apa karena seringnya bertukar pengalaman? Kalau Kak Sese sudah 3 kali sama. Oh, dari ya. film pertama. Iya. Itu semua berkat Kak Irfan semua. Oh, iya. Jadi kalau dapat chemistry sama Kak Sese dari dulu, yang pas di film Silariang itu, itu tektokanku sama Kak Sese memang ada itu kan adegan pukul-pukul. Kak Sese yang pukul saya di situ. Oh, jadi banyak adegan Midi yang dilakukan sama. Ya, jadi yang tapi pas di film kedua itu saya tidak ada satu scene sama. Nggak Di sama film sih. horor itu Iya, dia? nggak ada. Nggak ada. Di sini, di Solata ini Solata, alhamdulillah saya ketemu lagi satu scene sama dia. satu scene. Iya, saya Ketemu lagi. Itu dari 33 scene-ku, ini scene-ku yang paling berat sekali dialognya. Baru sama Kak Sese. Yang sama Kak Sese. Itu dialogku itu sama Angkasa, saya bilang, sabar Kak. Itu dialogku. Itu saja Kak. Iya. Tapi kenapa susah? Berat. Berat. Untuk Berat harus. dapat. Karena ini kan Kak Sese ini bikin jengkel ceritanya toh. Oke. Yang bikin kayak pandang ini Pak Guru, kayak pandang siapa kok. Saya kan sama ceritanya saya sama Angkasa kan ini sahabat sekali kemana-mana. Jadi saya tahu bagaimana bikin dia bikin jengkel ini orang, makanya saya bilang, aduh bagaimana minggu ini bagaimana. Jadi ya itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Tapi dialognya cukup sabar Kak. Cukup itu. Tapi ini ada Kak Ati juga. Baru ketemu dengan Kak Ati di film ini Kak. Iya, ini first time saya ketemu sama Kak Ati. Pas itu dibilang Kak Iwan, Ati Kodong main Iya. sebagai ini. Ya, bagaimana first impression-nya? Saya bilang, aduh, nggak pernah ketemu. Ketemu Kak pertama itu pas dipanggil sama Kak Iwan, ternyata orangnya asik. Asik. Heboh asik. juga. Heboh. Nah, pada saat, singkat cerita, pada saat itu scene-ku sama, justru Kak Ati itu yang bikin saya jadi pemicu sebenarnya untuk bisa Mendalami peran atau seperti apa? bisa jadi semangat bagi saya. Kak Ati. Kak Ati. Karena dengan gayanya, dengan pokoknya semua apa yang sombere-somberenya Iya, itu semua, iya. itu yang bikin saya jadi
terpacu lagi. Terpacu lagi. Apalagi itu scene sama itu tengah malam loh. Sama Kak Ati ini. Sama Kak Ati. Menjelang subuh kalau tidak salah. Harusnya mengantuk berat di situ. Aduh, mata sudah kayak kunang-kunang. Tapi ada Kak Ati. Iya. Jadi semua orang ketawa lagi. Satu jadi studio ini jadi gempar lagi. gempar lagi. Itu bersyukurnya ketemu sama Satu tempat kelahiran. satu frekuensi juga, satu miring-miring juga. Sorry Kak Ati. Tapi sering bertukar pengalaman Kak Di. Iya, alhamdulillah. Kak Ati selalu kasih juga setelah syuting kemarin. Kak Ati banyak kasih masukan begini. Dia bilang, oh iya Kak, terima kasih. Kak Ati the best juga bagi saya. The best juga. Tapi Kak Fail sebelumnya pernah membayangkan tidak akan bermain film nasional, bahkan sekalipun sebelum dari berperan sebagai pemain di film Silariang ini? Tidak pernah membayangkan. Tidak pernah membayangkan, apalagi di Solata ini Kak, ketemu dengan Kak Randy. Saya tidak pernah membayangkan semua. Membayangkan. Jadi saya ceritanya mengalir ya saya ini hidupku. Tidak pernah mau berambisi seperti apa. Pasca kemarin itu film 1-2 orang banyak bertanya, ada kolingan. Iya. Ya kalau rezeki tidak bakal kemana. Betul. Ya alhamdulillah 2024 ini ada rezeki. Cuman satu lagi nih. Saya tidak bisa, ada 2 orang ini sangat berpengaruh sekali dalam hidupku tentang di film. Siapa saja tuh? Orang pertama itu namanya Ipang. Si hai untuk Kak Ipang. Halo bro, sehat selalu. Kak Ipang itu siapa Kak? Ipang itu sempat jadi line producer kemarin dia jadi line producer kemarin di film Solata. Oh. Terus Kak Iwan. Kak Iwan, seorang sutradara di sini. Sutradara. Kenapa saya kasih jadi kedua Kak Iwan? Karena kalau tidak ada Ipang, saya tidak bisa ketemu sama Kak Iwan. Oh, jadi pengantar. Iya. Penyambung ketemunya Kak Iwan dengan Kak Fail. Dan sampai sekarang kami bertiga itu seperti Solata. Kayak keluarga, kayak saudara semua, tidak bisa. Pokoknya di mana Ipang, ada Kak Iwan, pasti ada Kak di situ. Iya. Dan mereka nih orang-orang luar biasa Kak Di. Itu orang yang paling tidak bisa kulupa dalam hidupku. Dan di filmku ini yang ketiga, ini Kak Iwan banyak kasih keluar air mataku. Karena? Biasa Kak Beng, Kak Iwan banyak sekali bantuannya kepada sama saya. Padahal bukan keluargaku. Itu yang bikin Kak sering tersentuh terus. Apalagi pada saat dia ulang tahun kemarin, saya sempat merenung. Aduh, kenapa Kak jadi melankolis kayak begini? Saya bayangkan mukanya Kak Iwan. Betul ini orang banyak yang banyak bantuannya untuk saya. Banyak bantuannya. Jadi keluar air mata aku itu bangga Kak kenal kini orang. Ketemu dengan orang baik Kak Di. Baik. Terus ada scene-ku itu Kak Iwan, memang Kak Iwan sudah wanti-wanti. Kamu jangan melucu. Kamu jangan melucu. Dan itu saya lakukan. Kak Iwan bilang, dia marahin saya, marahin sebagai adik. Marahin sebagai adik. Kau boleh jelek main di luar, tapi jangan kau di sini. Sebuah ajaran yang diberikan toh Kak. Mau Kak lihat kok bagus di film ini. Di Solata ini Kak, film di Solata ini. Jadi pas Kak Iwan balik belakang, saya balik belakang, keluar air mataku lagi. Nih tersentuh lagi Kak. Tersentuh. Aduh ya Allah. Jadi datang lagi ke Harsha. Sabar. Kak Harsha ini juga sebagai, saya bilang sebagai seperti sekali juga kakak kandungku. Sering kasih saya motivasi, saran semua, kritikan semua. Jadi ini krunya Kak tidak hanya semata-mata membuat film ini, tapi ini juga diimplementasikan di dunia nyata. Betul sekali. Jadi bukan semata-mata film saja ini Kak Di, betul-betul kita rasakan realitanya. Nah, apa harapannya Kak untuk film Solata ke depannya nih? Yang akan tayang di akhir tahun 2024 ini? Insya Allah ya. Amin. Yang pertama pasti semoga berjalan lancar semua editingnya. Dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
sebenarnya saya juga penasaran dengan hasilnya kayak bagaimana. Penasaran juga. Penasaran Padahal sekali. Kak Faili adalah seorang pemain. Iya. Semoga banyak yang Memberikan manfaat ya Kak. memberikan manfaat. Terus banyak lagi yang buat film, ya film-film maker bikin jalan cerita seperti ini. Bukan cuman di Indonesia, kan ini paling identik dengan horor. Betul. Kenapa saya juga bersyukur bisa gabung di film Solate ini? Satu, karena tentang pendidikan. Banyak edukasi dalamnya. Edukasi. Nah, saya bahkan teredukasi di film ini. Bukan cuman penonton-penonton nanti. Betul. Saya yang merasakan, makanya saya bilang wajib ki nonton ini film Solata karena banyak mengandung bawang. Banyak mengandung bawang. Saya saja sebagai yang main di dalam, habis air mataku. Berarti memang banyak kisah-kisah yang menyentuh di sini. Banyak sekali. Dan itu memang true story semua. Dengan kayak Randy itu jadi pemicu juga bagi saya. Kalau ada orang nangis, pasti saya juga mau ikut nangis. Jadi ya mau ikut nangis, saya tambah mami lagi. Aduh, apa ini yang kisah-kisah aku yang paling sakit ini ya, saya kasih masih bisa mau ke dalam. Saya nangis juga. Oke, intinya ini film recommended nanti Kak Di. Asli rekomendasi. Banyak edukasi di dalamnya. Edukasi sih yang paling menonjol sekali di dalam. Yang saya rasa ya. Karena anak-anak ini semua yang harus sekolahnya mau ditutup, terus mau dipindahkan sampai jalan kaki itu 15 km jauhnya. Jadi itu semua saya bayangkan. Pada saat adegan itu, aduh, kalau ini nyata bagaimana ya anak-anak mau sekolah. Itu. Ini saya takut lagi mau berkaca-kaca lagi. Bukan nangis saja. Berarti ini sebuah pandangan nyata ya dari seorang pemain tentunya. Berarti memang ini film, nantikan deh pokoknya ya pemirsa. Wajib. Kalau tidak tembus 1 juta ini rugi. Serius rugi. Iya, karena banyak pelajaran yang bisa dipetik dalamnya. Banyak sekali. Makanya banyak teman-teman volunteer itu, ada banyak juniorku bercerita tentang apa ini Kak, Jadi saya bilang pendidikan. Jadi saya spoiler begini, ada semacam kayak volunteer dari Jakarta itu pergi mengajar begini bla 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 bla. Wajib saya nonton Kak. Wajib saya nonton. Dan saya yakin after podcast ini tayang Kak, mereka mungkin akan penasaran dengan hasil film ini seperti apa. Wajib penasaran. Wajib penasaran kenapa yang dikatakan Kak Fail juga bahwa ini adalah sebuah film yang sangat mengedukasi. Edukasinya yang paling besar saya rasakan ini. Oke, thank you banget Kak sudah sharing seperti apa keluh kesah. Kemudian ya banyak-banyak ya yang diceritakan keluh kesah bermain film di film Solata ini tentunya. Dan oke, kita tutup ya Kak sama-sama. Dan untuk teman-teman di luar, podcast series Star in the Making ini tentunya bisa disimak episode barunya setiap Rabu pukul 16 WITA secara eksklusif di YouTube channel Indonesia Cinema Persada. Nantikan terus aja karena film ini akan tayang secepatnya ya Kak. Amin. Kita tutup. Kak Fail Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.